Oke, Pak Saprudin coba dites nih, kayaknya sinyalnya ini ya, agak-agak ini, macet-macet sedikit. Ya. Gimana Pak Frans? Oke, boleh. Langsung dilanjut Pak Saprudin. Gimana Baik. sih ceritanya pegawai kontrak? Oh, silakan. Baik, terima kasih semuanya. Semangat pagi untuk semuanya ya. Kita selalu semangat. Itu adalah satu hal yang tidak boleh hilang dari diri kita. Apalagi saat ini semua kita yang ada di Tri Life Nasional ini adalah orang-orang yang sedang membangun aset, berjuang untuk kesejahteraan keluarganya. Maka sangat penting untuk kita selalu bersemangat dalam situasi dan dalam keadaan apapun. Ya, sekali lagi saya ucapkan semangat pagi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh para kru Tri Life Nasional. Hari ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa untuk saya bisa diperkenankan untuk mengisi testimoni di acara yang sangat luar biasa ini, di mana memang acara seperti ini selalu kita nantikan, terlebih di tengah situasi seperti sekarang ini, dunia bahkan sedang berduka ya dengan adanya penyebaran COVID-19 ini. Baik, namun itu tidak akan membuat kita berkecil hati. Tri-AI selalu bisa kita kerjakan dalam situasi dan dalam keadaan apapun ya. Nah, itu kenapa Tri-AI ini ke depan akan jadi sebuah mega trend bisnis, Bapak Ibu semuanya. Baik, saya Saprudin Ahmad, asli kelahiran Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saat ini tepat usia saya 32 tahun. Menjalankan Tri-AI ini pada akhir September sebenarnya, itu masuk periode Oktober. Jadi pada saat itu sebenarnya kalau melihat momen sepertinya kurang tepat ya kalau untuk saya membangun bisnis saat itu. Karena kenapa? Saat itu kan saya tidak punya uang, ekonomi saya sedang amburadul ya, istri saya sedang mengalami bangkrut sehingga harus saya paksakan berjualan es cendol lagi ya Bapak Ibu. Kemudian saat itu ya semua sudah mengetahui bahwa NTB sedang diguncang oleh gempa bumi. Nah lalu dalam kondisi seperti itu saya pikir tidak tepat untuk saya menjalankan bisnis ini karena semua orang kan tidak berada dalam situasi yang bagus. Nah, jadi mau menawarkan ke siapa Bapak Ibu? Tetapi saya tidak terfokus dengan keadaan, dengan masalah itu karena saya lebih memprihatinkan Bapak Ibu keadaan saya. Kalau saya berdiam diri, pasrah terhadap keadaan itu, maka tidak akan terjadi perubahan dalam hidup saya. Apalagi faktanya Bapak Ibu, saya selaku pegawai kontrak sudah belasan tahun Bapak Ibu ya, dengan income 700.000. Jadi tidak mungkin saya akan bisa bertahan hidup dengan income seperti itu. Tetapi ya saya lebih mengabadikan diri sebagai tugas pengabdian. Nah, sehingga bukan tempatnya untuk saya mengharap penghasilan lebih. Sehingga saya harus mencari alternatif lain. Nah, kebetulan hadirlah Tri Network ini melalui dua leader saya yang sebenarnya tidak mentargetkan saya ya, tidak ada dalam daftar namanya. Mereka hanya numpang ke toilet, tetapi bersyukur mungkin Tuhan menitipkan kesempatan ini. Tuhan boleh menitipkan peluang yang sangat bagus ini dengan maksud untuk mengubah kehidupan saya. Jadi kalaupun ada orang-orang di luar sana seperti saya harapkan Bapak Ibu untuk positive thinking aja. Siapa tahu Tuhan menghendaki ya Bapak Ibu untuk bisa merubah kehidupan keluarganya dari bisnis Tri Network ini seperti apa yang saya alami. Bayangkan Bapak Ibu, saya tidak memiliki pengalaman di bisnis ini, niatan saya hanya ingin mengubah kehidupan keluarga saya ingin melepaskan penderitaan keluarga saya, sehingga dalam tempo 11 bulan Bapak Ibu ya, bayangkan saya sendiri tidak bisa mempercayai diri saya, karena saya memang orang yang tidak hebat, hanya dalam 11 bulan ternyata bisa tembus posisi gold agensi dan memberikan silver agensi kepada istri saya. Income saya saat itu masuk sampai sekarang ini di atas 30 juta Bapak Ibu ya. Nah ini, bahkan saya sendiri tidak percaya bagaimana seorang Saprudin bisa seperti ini. Yang saya tahu bisnisnya sangat simpel, mudah dikerjakan. Jadi tidak membutuhkan kita untuk lama-lama belajar Bapak Ibu. Ya, itu sedikit perkenalan dari saya Pak Frans. Bagaimana dalam waktu 11 bulan hanya dengan modal nekat saja saya bisa mengubah kehidupan keluarga saya sampai sekarang ini Pak Frans. Ya, seperti itu Pak Frans. Baik Pak Saprudin, dan memang di kesempatan ini juga saya belajar melihat dari semangat Pak Saprudin. Ini kelihatannya memang faktor utama yang menjadi modalnya adalah Pak Saprudin ngelihat ini simpel dan semangat sekali dalam menjalankannya, sehingga ya semua kemudahan hal yang sederhana tadi benar-benar jadi terjadi ya Pak ya? Iya Pak Frans,
itu kalau boleh dibilang rahasia mungkin itu karena saya hanya memiliki semangat yang menggebu-gebu Pak Frans. Itu modal terbesar saya, semangat. Kalau kemampuan saya tidak ada pengalaman sama sekali, hanya semangat. Oke. Dan Baik. pesan dari leader saya saat itu, Pak Sapudin hanya perlu semangat. Kalau masalah kemampuan saya paham, Pak Sap tidak ada pengalaman. Jadi semangat aja jalankan. Nah, itu modal terbesar yang saya miliki. Dan teman-teman bisa dibuka Facebook saya mungkin untuk lebih jelas nanti seperti apa semangat-semangat perjuangan saya di sana, bisa terilustrasikan juga dari sana. Oke, baik. Nah, Pak Saprudin, ketika memasuki tahun 2020, tentu ya kita semua mengalami dampak corona ya, lambat tapi pasti meluas ke seluruh Indonesia. Bagaimana Pak Saprudin dan tim mengatasi kondisi ini, Pak? Baik ya, ini memang betul sekali Pak Frans ya. Kita semua mengetahui bahkan tidak hanya COVID-19 ini membuat bisnis Tri Network mengalami penurunan. Semua bisnis ya di seluruh dunia saat ini sedang mengalami penurunan. Jadi itu sebenarnya sederhana saja. Kita cukup menerima keadaan ini dan fokus bagaimana caranya kita untuk mengimbangi, bagaimana caranya kita tetap eksis konsisten untuk bekerja sama membangun aset kita meskipun dalam situasi seperti sekarang ini. Jadi kasus seperti sekarang ini, kalau di saya karena awal join juga masalahnya kurang lebih seperti ini Pak Frans. Jadi gempa bumi sedang memang mengganggu masyarakat kita di NTB. Nah sekarang ini juga hampir sama, semua sedang tidak dalam kondisi yang sangat bagus. Tetapi di sini kita harus tetap ingat bahwa memang kita tidak boleh pasrah dengan keadaan ini. Karena kita tidak tahu efek dari COVID-19 ini akan berlangsung sampai tahun 2021. Tidak ada jaminan bahwa efeknya, akibatnya itu akan berakhir sampai November, Desember. Kita tidak ada jaminan. Sehingga tidak sepatutnya untuk kita berdiam diri. Kita harus tetap eksis, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Nah, kebetulan saat ini yang saya lakukan dalam membangun bisnis saya, mempertahankan bisnis saya ini di Nusa Tenggara Barat ialah tetap menjalin komunikasi dengan grup ya. Boleh via video call ya, bisa dari WA, kemudian bisa dari Messenger, kemudian bisa dari Zoom seperti ini. Tepat sekali ya, saya sangat terinspirasi dengan program Tri Lab Channel ini ya, melalui Zoom ini. Jadi saya juga menggunakan teknik apa yang sudah digunakan oleh teman-teman kru Tri Lab ini. Saya terapkan itu di grup saya, bertemu, kemudian memberikan edukasi dan sebagainya, sehingga pertemuan yang seharusnya menjadi ruh dari bisnis ini tidak kehilangan sentuhan, karena kita tetap bisa bertatap muka. Dan satu hal Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, dalam situasi ini jangan sampai kita tidak bertemu dengan tim kita, walaupun hanya lewat online ya. Justru di saat seperti sekarang ini kita harus ada untuk tim kita. Itu yang harus dilakukan. Ketika saat seperti sekarang ini kita selaku leader hilang dari tim kita, maka saya pastikan omset akan terjun bebas. Tetapi ketika kita terus menjalin komunikasi, baik telepon atau video call, berusaha untuk tetap memberikan motivasi, spirit untuk tim kita ya. Jadi saya pikir magicnya, momennya tetap akan kita dapat. Jadi itu yang saya lakukan Pak Frans. Yang dulunya saya lakukan secara offline, sekarang suka tidak suka harus kita lakukan secara online. Ya, itu yang saya lakukan Pak Frans. Terus menjalin komunikasi dengan tim. Baik, saya setuju sekali Pak Saprudin. Kondisi ini bukan kondisi yang harus kita sikapi dengan hanya berdiam diri di rumah, tetapi bagaimana kita bisa membangun cara ya, mencari cara, dan tentu saja caranya sudah ada di depan mata kita semua. Melalui online kita bisa kerjakan bisnis ini. Ya kebetulan memang Tri Network bisa dijalankan secara online. Baik, Pak Saprudin, saya dengar tadi waktu di briefing ada materi bagus yang mau disampaikan. Mungkin Pak Saprudin mau coba buka sekarang, boleh? Oh ya, boleh. Ya, capaian, jadi impian-impian sudah berhasil saya wujudkan selama bergabung di Tri Network.
Ya, bisa saya coba membantu Pak Frans ya? Ya, silakan Pak Saprudin. Baik, terima kasih Pak Frans dan Pak Sandy dan sahabat Tri-AI di mana saja berada. Jadi pada kesempatan ini saya ingin berbagi capaian ya yang sudah berhasil saya wujudkan dalam kehidupan keluarga saya dalam tempo yang sangat singkat sekali, yang bahkan saya sendiri tidak percaya kenapa ini bisa hadir dalam kehidupan saya, Bapak Ibu. Baik, pada kesempatan ini tepatnya di layar telepon Bapak Ibu ya, sesungguhnya capaian terbesar yang saya anggap saat ini adalah bertemunya saya ya dengan Crown Agensi kelima Indonesia, Bapak Arya Wirajaya. Ini saya anggap adalah pertemuan yang sangat sakral sekali, Bapak Ibu, karena awal saya membangun bisnis ini, saya betul-betul jauh dari Crown Agensi. Crown Agensi saya ada di Bali, sementara saya berjuang di Lombok ya, di Lombok yang termasuk daerah terpencil, Bapak Ibu ya. Jadi kondisi saya jauh dari leader tanpa pengalaman. Kemudian kalaupun ada leader, saya juga ada dari Bali, Bapak Ibu. Dan yang satunya lumayan jauh jaraknya, jarak tempuhnya 60 kilo lagi dengan leader saya. Kemudian apa yang harus saya lakukan ketika leader saya jauh dengan diri saya? Jadi saya kuatkan tekad saya. Saya ingat saya punya tujuan, saya punya impian untuk membangun bisnis ini. Karena tidak seorang pun yang akan bisa membantu saya secara berlebihan ya. Tidak ada orang lain yang akan bisa menjamin hidup keluarga saya bisa berubah. Satu-satunya yang bisa menjamin adalah diri saya sendiri. Begitu juga dengan Bapak Ibu. Hanya Bapak Ibu yang bisa menjamin perubahan terhadap keluarga Bapak Ibu. Baik, kita ucapkan sama-sama saat ini kebetulan ya, mumpung baru-baru dibumingkan ya, selamat kepada Crown Agensi kelima Indonesia Bapak Arya Wirajaya atas rumah barunya ya, senilai 5 miliar cash dari bonus Tri-AI Network. Mudah-mudahan apa yang menjadi berkat beliau bisa menjadi berkat untuk kita semua. Mudah-mudahan beliau tetap selalu menjadi inspirasi kepada kita semua. Dan saya percaya ketika beliau bisa, kita pun semua pasti bisa. Nah, saat itu saya ingin sekali bertemu dengan Pak Arya Wirajaya. Karena ketika sekali saja saya dipertemukan dengan Pak Arya Wirajaya, maka saya yakin semangat saya akan terpompa lebih hebat lagi, Bapak Ibu. Itu saya yakinkan. Sehingga saya memohon-mohon kepada leader saya, mohon pertemukan saya, datangkan saya ke rumah saya sekali saja, Bapak Arya Wirajaya, biar beliau tahu bagaimana keinginan saya, niat tulus saya untuk sungguh-sungguh berjuang di bisnis ini. Tapi saya diberikan syarat, Bapak Ibu, kalau Pak Sap bisa beron dengan cepat, saya akan pertemukan Pak Sap dengan Pak Arya Wirajaya. Kebetulan saat itu yang memberikan tantangan adalah Bapak Ngurah Sudarmawan dan Pak Sarki Hidayat. Beliau adalah dua leader yang memperkenalkan saya terhadap bisnis ini. Tantangan itu langsung saya terima, Bapak Ibu, dan akhirnya tepat pada 2 bulan saya update Bron. Kemudian pas pada posisi Bron, saya dipertemukan dengan Pak Arya Wirajaya dalam sebuah training leadership inkubator. Dari situ saya sudah mengambil start gas, tancap lagi, Bapak Ibu, sehingga terjadi apa yang menjadi impian saya dalam dream book saya itu sudah mulai terwujud satu persatu, Bapak Ibu ya, sampai pada posisi silver agensi Pak Arya Wirajaya tanpa saya kaget sekali tiba-tiba beliau datang ke rumah saya, Bapak Ibu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Arya Wirajaya yang sudah berkesempatan hadir ke rumah saya, dan akhirnya Bapak Ibu 1 bulan setelah kedatangan Pak Arya Wirajaya, saya langsung update posisi goal agensi. Karena siapa yang tidak bersemangat ketemu Crown agensinya, Bapak Ibu ya, inspirasi bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu juga bisa terinspirasi dengan Crown agensi kita, karena tidak mudah menjadi seorang Crown agensi. Dan saya yakin ketika bertemu dengan orang sukses, kita sukses. Itu yang pernah saya dengar. Jadi saya mengaminkan itu dan meyakini itu. Sehingga dengan bertemunya saya dengan Bapak Arya Wirajaya sudah sangat membantu saya untuk berjuang di bisnis ini. Dan turut membantu juga kesuksesan saya di sini adalah crossline saya, Bapak Haji Jono Sugianto, goal agensi Lombok juga ya. Walaupun crossline tidak harus kita untuk tidak menjalin kerjasama ya. Kalau semasi kita bisa jalankan dengan sehat, itu sangat bagus. Kami bisa berdampingan karena kita di sini satu, yakni Tri-AI Indonesia. Jadi kalau bisa saling membantu itu bagus. Nah, ini saya harapkan kepada crossline kita di luar sana. Jadikan crossline kita itu sahabat dan membangun bisnis ini secara sehat, secara bersama-sama. Karena kita ingat, kita Tri-AI Indonesia. Kita melangkah bersama, kita pasti bisa. Baik Bapak Ibu, langsung saja apa yang sudah berhasil saya capai selama 1 tahun terakhir ini, Bapak Ibu. Nah, dalam waktu yang sangat singkat sekali, Bapak Ibu, yang belasan tahun saya mengabdi di
sebagai tenaga kontrak daerah, saya hanya mampu mewujudkan 1 buah sepeda motor. 11 tahun Bapak Ibu. Tetapi begitu saya berjuang di bisnis Traya Network ini, hanya dalam kurang dari 1 tahun, saya sudah hadirkan roda 4 untuk istri saya, untuk keluarga saya. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Ini juga masuk dalam dream book saya Bapak Ibu. Ya, ini luar biasa, bahkan saya sendiri tidak percaya, tetapi kenyataannya, faktanya memang seperti ini Bapak Ibu, luar biasa. Traya Network mampu menghadirkan sebuah mobil untuk keluarga saya dalam waktu 1 tahun, Bapak Ibu. Kemudian saya juga berhasil memberikan sebuah rumah di atas, membangun sebuah rumah di atas tanah 3 are, Bapak Ibu ya. Nah ini yang sebelumnya belasan tahun juga tidak mampu saya hadirkan, tetapi beruntung melalui bisnis Traya Network ini Tuhan memperkenankan saya untuk menghadirkan, ternyata mewujudkan impian saya yang memang sudah dulu ingin sekali saya memiliki sebuah rumah dan sebuah mobil. Dan melalui Traya Network ini ternyata semua terwujud satu persatu Bapak Ibu. Mungkin di luar sana banyak yang lebih mewah dari ini. Tetapi bagi saya, seorang pegawai kontrak dengan honor 700.000, maka ini saya anggap adalah suatu pencapaian yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya, sangat luar biasa. Yang bahkan kalau saya bersyukur seumur hidup pun itu tidak akan cukup Bapak Ibu. Ya, ini adalah suatu perasaan yang sudah saya rasakan. Seluruh keluarga saya ikut bangga dengan pencapaian ini Bapak Ibu. Meski di luar sana mungkin banyak yang lebih dari ini Bapak Ibu. Nah seperti ini Bapak Ibu ya, kurang lebih seperti ini tempat tinggal kami saat ini. Nah terakhir kemarin Pak Frans ini saya hadirkan satu pick up ya. Ini mobil yang sedang parkir di depan rumah Bapak Ibu ya. Rumah juga belum saya finishkan, insya Allah ke depan akan finish semua dengan penataan halaman aman dan sebagainya. Karena kita yakin karena bonus di Traya Network ini semakin ke depan semakin besar, stabil sekali. Jadi enak kita untuk merencanakan apapun yang kita inginkan di sini. Nah seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian ya, dan yang paling menggembirakan bagi saya adalah mempensiunkan istri saya Bapak Ibu ya. Istri saya sudah terlalu capek, saya kasihan sama istri saya. Dalam situasi bangkrut, dalam situasi bencana, istri saya terus berjuang ya Bapak Ibu. Bayangkan berjualan es cendol Bapak Ibu, saya mondar-mandir dari kantor untuk membawa es batu 1 balok Bapak Ibu. Bayangkan, baju dinas saya sampai basah. Saya izin sama bos saya, kalau saya tidak bawakan es batu ini kepada istri saya, maka terancam kehidupan anak saya, tidak bisa saya beri makan. Jadi untung saya diizinkan sama bos saya, karena beliau tahu saya juga butuh biaya untuk menghidupi keluarga. Jadi basah kuyup, itu yang saya lakukan ketika memang istri saya meminta saya untuk membelikan es batu 1 balok, 2 balok. Saya bawa, bayangkan, mondar-mandir saya kerja pasar kantor. Ya seperti itu perjuangan saya, dan akhirnya pada kesempatan ini saya berhasil membebaskan istri saya dari perjuangannya di pasar umum tradisional Ruak di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Sudah pensiun, dan sekarang istri saya sudah menggantikan waktu-waktunya ketika meninggalkan anak kami untuk berjualan. Sekarang bisa sepuasnya menemani anak kami Bapak Ibu. Ya seperti inilah kurang lebih kebersamaan kami di rumah Bapak Ibu ya. Waktu-waktu yang hilang sudah tergantikan saat ini. Senyuman-senyuman mereka bisa Bapak Ibu lihat dari foto ini. Inilah fakta yang terjadi di keluarga saya Bapak Ibu. Nah kemudian sekarang fokus istri saya adalah menemani anak-anak kami ya. Shopping, kemudian ke tempat-tempat wisata, pokoknya kemanapun maunya dia. Saya tidak ingin melarang selama dia bahagia, karena sudah terlalu lama istri saya membantu saya untuk menghidupi anak saya. Giliran saya untuk membahagiakan dia. Silver agensi sudah saya berikan untuk istri saya, dan itu saya jadikan sebagai jatahnya. Silahkan mau digunakan untuk apa saja, yang penting kamu bahagia. Saya seperti itu. Bayangkan Bapak Ibu, dalam waktu sekejap kita bisa memberikan sedikit senyuman kepada istri dan anak-anak kita. Nah, kemudian saya juga berkesempatan diajak untuk dinner ya, tur jalan-jalan keliling Bali oleh Tron Agensi Kelima Indonesia. Saya ucapkan terima kasih Bapak Arya Wirajaya. Ini juga suatu hal yang tidak bisa saya lupakan. Ternyata melalui bisnis Traya Network ini benar-benar apa yang kita impikan selama ini itu akan datang pada waktu yang tepat. Anda hanya perlu menyaksikan sendiri hasil dari perjuangan Anda. Saya yakin satu demi satu akan terwujud. Bahkan kita sampai tidak percaya, ternyata yang tertulis dalam buku impian kita ternyata terwujud satu persatu, Bapak Ibu. Ya, jadi seperti itu. Kemudian tentu dalam berjuang ini kita harus memiliki semangat yang
besar, karena ini adalah bisnis yang sangat besar. Jadi kita perlu semangat yang sangat besar juga. Nah, di sini saya pernah semangat yang membuat saya bersemangat di sini adalah saya ingin menciptakan senyuman-senyuman kepada keluarga saya, kepada kedua orang tua saya, kepada istri saya, anak saya, dan saudara-saudara saya. Mereka adalah penyemangat terkuat dalam diri saya. Sehingga apapun masalahnya, tantangannya, saya tidak peduli. Karena semangat yang diberikan oleh keluarga saya, keinginan saya untuk membuat mereka bahagia jauh lebih besar daripada masalah tantangan yang ada. Nah, seperti itu Pak Frans, alhamdulillah capaian ini saya wujudkan murni dari bonus Train Network semua. Hanya dalam waktu 1 tahun saja Pak Frans. Ya, terima kasih Pak Frans. Saya kembalikan dulu. Baik, Pak Saprudin ya. Semangat yang konsisten. Ini kalau lagi nyetir mobil nih RPM-nya tinggi terus ya. Tapi memang sih di bisnis ini kita nih modal utamanya kita sebenarnya adalah semangat. Kita tidak bisa menjalankan bisnis ini tanpa semangat. Kalau mau punya bonus yang besar ya harus semangat. Kata orang yang sudah sukses, sikap akan mendahului hasil ya. Seperti itu Pak Saprudin. Dan saya lihat nih Pak Saprudin memang gaspolnya luar biasa nih. Bahkan di tengah pandemi seperti ini ya kita nomor 1 balik lagi harus semangat ya. Oke, Pak Saprudin, mungkin untuk penutup di sesi ini barangkali Pak Saprudin ada closing statement yang ingin disampaikan Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Frans. Saya coba. Baik Bapak Ibu, di akhir kesempatan ini saya ingin mengobrol lebih dekat lagi sama Bapak Ibu semuanya. Bahwa tentunya dalam hidup terkadang kita dihadapkan sama 2 pilihan. Apakah kita harus ikhlas atau harus berani terhadap realita keadaan yang saat ini kita hadapi. Hanya 2 pilihan Bapak Ibu. Ketika kita tidak ikhlas, maka pilihannya adalah 1 berani. Karena ikhlas, Anda harus siap menderita, Anda harus siap sakit Bapak Ibu. Bayangkan bagaimana kalau situasi seperti ini ada di lingkungan Anda Bapak Ibu. Apakah Anda tidak terharu? Bagaimana kalau ini ada keluarga Anda? Kalau Anda memang tidak ikhlas melihatnya, maka satu hal yang harus Anda lakukan adalah kita harus berani mengubah keadaan itu. Bayangkan bagaimana kalau suatu saat istri Anda menggendong anak Anda Bapak Ibu untuk membantu mencari nafkah untuk Anda karena penghasilan Anda masih kurang untuk membiayai hidup Bapak Ibu. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah Anda ikhlas? Saya yakin Anda akan sakit melihatnya. Dan kalaupun Anda tidak ikhlas, Anda harus berani. Dan Bapak Ibu bayangkan, anak kita sedang menunggu, bertanya bagaimana masa depan saya terhadap perjuangan Bapak saya. Apakah Bapak saya bersungguh-sungguh memperjuangkan nasib saya? Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana kalau anak kita seperti ini? Kuatkah kita melihatnya? Kalaupun Anda tidak kuat, 1 pilihan, kita harus berani Bapak Ibu. Apakah kita tega melihat orang tua kita duduk seperti ini? Mengharap yang seharusnya orang tua kita sudah fokus beribadah Bapak Ibu. Dan tidak harus selesai ini. Tetapi karena mungkin kita tidak mampu mewujudkannya saat ini, maka satu hal, Anda harus berani mengambil keputusan untuk mengubah kehidupannya. Dan bagaimana kalau ibu kita setua ini Bapak Ibu masih harus berdagang, masih harus berjualan untuk menghidupi dirinya Bapak Ibu. Karena kita selaku anak tidak mampu menghidupinya Bapak Ibu. Anda hanya boleh memiliki satu keputusan. Anda harus merubah keadaan itu. Mungkin saat ini Bapak Ibu, Anda mungkin bisa menunda, tetapi waktu tidak akan menunggu Bapak Ibu. Waktu tidak akan pernah menunggu Anda. Bayangkan, secepat-cepatnya saya berjuang, ibu saya tidak mampu menunggu saya Bapak Ibu. Begitu saya posisi ibu saya meninggalkan saya, padahal saya berjuang demi bisa membawa ibu saya untuk naik haji. Tetapi apa yang terjadi 11 bulan Goal Agensi tidak mampu ditunggu oleh ibu saya, dan ini sakit sekali. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak mengalaminya. Anda berjuang ketika orang yang Anda hajarkan masih ada Bapak Ibu. Waktu kita terbatas, jangan disia-siakan. Temukan segera orang-orang yang bisa membuat sinar Anda lebih terang. Ingat, lelahnya Anda berjuang saat ini, itu akan menjadi kunci sukses Anda di masa depan. Hanya Anda perlu kemauan yang kuat. Dan Anda ambil kesempatan ini. Dan pegang, Anda ambil keputusannya. Dan Anda harus komitmen menjalankan apa yang sudah menjadi keputusan Anda. Jika Anda sudah memberi harapan yang begitu besar kepada orang, kepada tim Anda, maka Anda harus mengakhiri semuanya dengan sangat indah Bapak Ibu. Lihat, hanya dalam tempo 1 tahun, saya sudah bisa mengubah kehidupan keluarga saya Bapak Ibu. Itu hanya karena keinginan saya. Fokusmu hari ini adalah masa depan. Ketika Anda tidak fokus, maka semua akan menjadi sia-sia.
Anda hanya perlu waktu 1 tahun sebenarnya ketika Anda benar-benar fokus. Seperti apa yang saya alami saat ini. Saya hanya membutuhkan 1 tahun, maka saya harus fokus 1 tahun itu. Sehingga apa yang terjadi, Bapak Ibu? Semuanya seperti tidak bisa dipercaya. Semuanya berubah begitu saja. Itu karena saya fokus menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu. Dan tentu kita harus memiliki 3 hal ini, Bapak Ibu. Apa yang harus kita miliki saat ini untuk bisa meraih sukses di bisnis ini, Bapak Ibu? Yang pertama, Anda harus buang hal-hal yang negatif dalam kehidupan Anda, Bapak Ibu. Apakah itu dari eksternal Anda atau faktor keluarga Anda? Anda harus membuang semuanya, karena itu tidak penting, itu akan menghabiskan energi Anda. Anda hanya perlu mengumpulkan seluruh energi positif yang ada dalam diri Anda, karena tidak seorang pun Bapak Ibu yang akan mampu mengubah kehidupan kita. Hanya Anda yang akan bertanggung jawab, yang akan mampu mengubah segalanya. Ketika Anda positif, maka saya yakin Anda akan memiliki sebuah keyakinan yang sangat kuat dalam diri Anda. Dan ketika Anda yakin, maka Tuhan akan benar-benar hadir dalam diri Anda. Tuhan akan benar-benar hadir dalam perjuangan Anda. Hanya dengan Anda yakin, Bapak Ibu. Anda tidak boleh meragukan segalanya, karena kebesaran Tuhan sudah Anda miliki. Hanya Anda perlu yakin bahwa Tuhan ada di dalam setiap perjuangan Anda. Bahwa perjuangan Anda, sudah ada doa-doa orang tua Anda, sudah melekat doa keluarga Anda, sudah melekat doa-doa dari tim kita. Maka Anda harus yakin. Dan ketika Anda yakin, maka Anda akan mampu membuat sebuah action, sebuah tindakan, yang bahkan Anda pun tidak percaya bahwa Anda sudah melakukan hal yang besar. Seperti itu yang saya lakukan, Bapak Ibu. Bayangkan, ketika saya mencoba yakin, karena saya tidak ada pilihan lain. Saya hanya berharap bisa sukses di bisnis Triad Network ini. Karena di bisnis Triad Network ini saya melihat orang bisa pasif income puluhan sampai ratusan juta. Tepat sekali, saya menginginkan perubahan dalam keluarga saya. Bahkan Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, saya menghajatkan perjuangan ini. Saya ingin memberangkatkan saya naik haji. Tetapi apa yang terjadi? Begitu saya sampai Bron, ibu saya meninggalkan saya. Saya meminta untuk ibu saya supaya menunggu saya. Saya akan mewujudkan itu kurang dari 1 tahun. Saya berjanji kepada ibu saya peluk ibu saya supaya ibu saya mau menunggu dalam keadaan sakit. Tetapi Tuhan berkata lain. Ibu saya meninggalkan saya. Itu sangat sakit. Bayangkan Bapak Ibu, saya mencoba memacu, memusatkan energi saya supaya saya bisa cepat mewujudkan, supaya saya bisa cepat memberangkatkan ibu saya naik haji. Tapi ternyata, apa boleh dikata, ibu lebih dulu meninggalkan saya dan ibu hanya menitipkan pesan, jikalau kamu tidak bisa membawa ibu, maka masih ada bapak, masih ada keluargamu yang harus kamu bahagiakan, masih ada anak istrimu. Jadi itu saya pegang walaupun dengan luka, Bapak Ibu ya, duka, dan saya harapkan semoga ini tidak terjadi. Bayangkan ketika Anda yang saat ini sudah berjuang 1-2 tahun masih membagi energi-energi ke hal-hal yang tidak penting yang membuat kesuksesan Anda semakin jauh. Jangan sampai ketika Anda sukses Anda mengalami seperti saya, Bapak Ibu. Orang yang Anda hajatkan, orang yang akan Anda berikan kesuksesan Anda itu sudah meninggalkan Anda. Saya yakin penyesalan itu akan terus menghantui Anda seperti apa yang saya alami. Tapi bersyukur saat ini masih ada orang-orang yang saya sayangi, bisa saya bagi kesuksesan saya ini. Saya ada orang tua saya, saudara saya sudah saya berikan income Bron agensi, ya. Itu saya sudah berikan, istri saya sudah saya berikan seluruh agensi, dan saudara-saudara saya yang lain. Ada yang menjabat leader agensi, ada yang tim agensi. Minimal saya sudah mencoba untuk menebus kesalahan saya karena terlambat sukses di bisnis ini. 1 tahun saya masih terlambat, Bapak Ibu. Bagaimana dengan Anda yang berdiam diri, yang berlama-lama mengerjakan bisnis ini dengan tidak serius, Bapak Ibu? Mudah-mudahan melalui kesempatan ini, Bapak Ibu di luar sana, sahabat-sahabat REAI bisa sadar bahwa bisnis ini sangat pantas untuk dikerjakan secara serius, secara sungguh-sungguh. Karena ketika Anda sungguh-sungguh, seharusnya 1-2 tahun Anda bisa mencapai posisi goal, bahkan bisa mencapai crown agensi. Apa yang saya alami ini adalah berangkat dari keyakinan, Bapak Ibu. Dan itu yang keluar sebagai tindakan action. Begitu sibuknya saya. Bahkan saya tidak punya waktu istirahat, Bapak Ibu. Saya meyakinkan diri saya, begitu saya pulang kantor, saya tidak boleh istirahat. Saya langsung mengambil keputusan untuk membesarkan, untuk membangun bisnis Triad Network ini, Bapak Ibu. Itu yang saya lakukan. Sampai saya berjanji sama istri saya, berikan saya waktu 3 bulan. Maka saya akan bangun aset ini dengan sungguh-sungguh. 3 bulan, Bapak Ibu. Saya langsung hadirkan Bron dan leader agensi istri saya. Dan tepat 11 bulan, akibat saya fokus 3 bulan di awal,
Sehingga dalam 11 bulan semua impian sudah saya berhasil wujudkan untuk keluarga saya, Bapak Ibu. Dan itu adalah hasil dari tindakan, dari perjuangan kita, dari action kita selama ini, Bapak Ibu. Dan sesungguhnya, Bapak Ibu, solusi yang benar-benar Anda butuhkan adalah hasil yang besar, Bapak Ibu. Tetapi hasil yang besar tidak akan pernah ada ketika Anda tidak melakukan action, ketika Anda tidak melakukan tindakan-tindakan. Dan tindakan besar, action besar tidak akan pernah ada ketika Anda tidak yakin, Bapak Ibu. Maka sesungguhnya yang Anda butuhkan saat inilah Anda harus yakin. Kemudian berjuanglah dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Karena ketika saya saja tidak memiliki kemampuan di bisnis ini, sudah mampu mengubah kehidupan keluarganya dalam waktu yang sangat singkat, Bapak Ibu. Itu karena apa? Yakin dan berbuatlah, bertindaklah dengan cepat, berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Maka saya yakin hasil tidak akan mengkhianati proses yang Anda lakukan, Bapak Ibu. Itu saja yang ingin saya katakan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya bagi saat ini bisa menjadi suatu hal yang positif pada perjuangan Bapak Ibu. Semoga ke depan kita terus mampu menjaga konsistensi kita meskipun dalam situasi sekarang ini, Bapak Ibu. Jangan jadikan corona ini sebagai sebuah masalah. Ketika Anda melihat corona ini sebagai sebuah masalah, maka bisnis Anda tidak akan kemana-mana. Bahkan bisnis Anda akan mengalami penurunan, Bapak Ibu. Jadi besarkan hasratmu, kuatkan keyakinan bahwa kita sudah ditunggu oleh Crown Agency. Bukan waktunya saat ini untuk kita berdiam diri tanpa melakukan sebuah tindakan. Rapatkan barisan tim. Ketika itu kita tidak bisa lakukan dengan offline, maka online harus kita jadikan sebagai solusi, Bapak Ibu. Karena sesungguhnya orang sukses tidak pernah miskin dengan solusi, Bapak Ibu. Oke, Pak Frans, itu saja. Sebenarnya saya ingin lebih lama lagi bersama saudara-saudara saya, karena ketika saya bertemu dengan rekan-rekan saya, meskipun dari online saja, semangat saya menjadi besar. Jadi yang mengikuti Tri-Highlight Channel ini juga membuat saya semakin semangat. Saya ingin cepat-cepat mencapai posisi Crown Agency. Mohon doanya. Semoga kita semua yang mengikuti acara ini bisa diberikan anugerah dengan dilayakkan menjadi Crown Agency secepat-cepatnya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Makasih Pak Pran. Itu saja dari saya. Sampai jumpa, pasti Crown. Yes, baik. Pak Saprudin, luar biasa sekali sharingnya ya. Sangat membuat panggung online ini menjadi bergetar gitu ya rasanya ya. Saya lihat tadi banyak juga teman-teman yang melihat sharing di Zoom, mereka sangat fokus dan memang nggak ada hal lain sih yang kita perlukan di bisnis ini ya untuk bisa membangun sebuah anak tangga kesuksesan selain semangat, dan terus semangat. Dan Pak Saprudin, saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih banyak dan semoga di hari yang spesial ini ulang tahunnya Pak Saprudin ya yang ke-32 menjadi batu loncatan agar bisa. Ini baru GOAT Agency, bagaimana nanti kalau sudah Crown ya, pasti lebih powerful, lebih dahsyat lagi. Dan semoga banyak sekali teman-teman yang bisa terinspirasi dari sharing Pak Saprudin. Dan sampai ketemu lagi Pak Saprudin di sesi-sesi yang ke depan, di acara-acara yang ke depan. Salam Go Crown, Pak Saprudin. Stay Crown. Ya, oke, baik. Teman-teman semua, tidak terasa kita sudah menghabiskan waktu kurang lebih 1 jam. Untuk mendapatkan sesi-sesi marketing plan, kita belajar bagaimana kekuatan marketing plan Tri-I Network bisa memberikan kekayaan untuk kita semua. Tidak ada yang salah menjadi kaya, justru menjadi miskin tidak bisa memberikan banyak hal. Tetapi kalau kita bisa menjadi seorang yang kaya, bukan cuma kaya dompetnya ya, tapi kaya hati, ya kan, kaya mental, kaya sikap, maka kita akan bisa berbagi lebih banyak lagi kepada dunia ini. Dan hari ini kita belajar dari sharing Pak Saprudin, bagaimana modal yang paling utama adalah semangat. Semangat, semangat, semangat. Mau apapun situasinya, mau apapun kondisinya, mau corona kek, mau enggak kek, ya kan? Harus tetap semangat. Itulah yang akan membawa kita setahap demi setahap untuk mencapai sukses di bisnis ini. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, di partisipan di Zoom maupun di YouTube channel. Semoga ini bukan menjadi sesi hanya nonton saja ya, tapi kita praktekkan semangat kita, presentasi lebih banyak lagi, buat acara tim lebih banyak lagi, dan sukses akan menanti kita. Baik, sampai ketemu lagi di acara selanjutnya teman-teman semua. Selamat sore dan salam Pasti Crown. Stay Crown.
Melangkah dengan keyakinan hati, menatap dengan penuh pengharapan atas hidup ini. Menjamin hidup lebih berarti bagi kita dan orang yang kita sayangi. Melangkah bersama Sentra Asyaraya, Tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan penuh bahagia. Langkahkan kaki penuh keyakinan, tetap pandang ke depan dengan hati penuh pengharapan. Sisihkan baju, bersiap untuk maju, siapkan seluruh hati, terus melayani. Melangkah bersama Sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. Majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan penuh bahagia. Melangkah bersama Sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. Majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan penuh bahagia. Melangkah dengan keyakinan hati, menatap dengan penuh pengharapan atas hidup ini. Menjamin hidup lebih berarti bagi kita dan orang yang kita sayangi. Melangkah bersama Sentra Asyaraya, Tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan penuh bahagia. Langkahkan kaki penuh keyakinan, tetap pandang ke depan dengan hati penuh pengharapan. Sisihkan baju, bersiap untuk maju, siapkan seluruh hati, terus melayani. Melangkah bersama Sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. Majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan penuh bahagia. Melangkah bersama Sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang.
Asyaraya, sambut masa depan penuh bahagia.